Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya harus selalu ceria. Oke anak-anak, sebelum kalian belajar bersama Bu Rina hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Iya, yang pertama kita akan belajar tentang finger painting. Yang kedua, kita akan belajar tentang cara mencuci tangan dengan benar. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara memegang pensil, cara meletakkan buku, dan cara duduk yang benar saat kita menulis. Oke anak-anak, yuk kita belajar bersama. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu? Iya, gambar di samping adalah gambar jari-jari yang dipenuhi oleh kuman. Ngeri atau tidak? Sangat mengerikan. Kalau kita cermati dengan menggunakan lensa pembesar, di saat kalian setelah bermain, ketika tangan kalian belum dicuci, ternyata di sela-sela kita, jari kita itu terdapat kuman. Kuman dapat menempel di badan kita. Kuman menempel di jari-jari kita, di sela-sela jari kita. Kuman juga ada di telapak kaki kita, di sela-sela jari kaki kita. Kalian takut atau tidak? Takut itu boleh, tapi kita harus waspada dan harus selalu mencuci kaki kita, mencuci tangan kita setelah kita melakukan suatu kegiatan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang finger painting. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar apa ya? Ya, gambar di samping adalah gambar burung. Gambar burungnya bagus sekali ya. Ya, gambar burungnya sangat cantik dan kalian tahu atau tidak, membuatnya itu menggunakan jari kita. Ya. Gambar di samping adalah salah satu contoh hasil dari finger painting. Apa itu finger painting? Finger painting adalah melukis dengan menggunakan jari. Bu Guru, kok melukisnya menggunakan jari? Iya, biasanya kita melihat orang melukis itu menggunakan kuas, ya, menggunakan kuas di atas kanvas. Tapi yang akan kita pelajari ini melukisnya menggunakan jari. Menarik ya? Iya, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk melakukan finger painting? Oh ya, alat dan bahannya diantaranya adalah cat air, kertas gambar, ya, itu hanya itu ya, alat dan bahannya hanya cat air dan kertas gambar. Nah, saat akan melakukan finger painting, kalian pilih warna kesukaan kalian. Warna kesukaan kalian apa? Tentukan ya, atau menyesuaikan dengan apa yang akan kita gambar. Misalnya warna daun, kita akan menggambar daun. Biasanya kalian menggunakan warna hijau. Bu Guru, daun itu nggak hanya hijau loh warnanya. Iya, daun ada juga yang kuning ya, ada juga yang coklat ya. Itu bebas, terserah kalian. Ya, kemudian setelah kita memilih warna, kita boleh langsung menggambar di atas kertas menggunakan jari kita, seperti pada gambar di samping. Ya, setelah melakukan kegiatan finger painting, tentunya tangan kita kotor ya. Tangan kita penuh dengan cat air. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, cara membersihkannya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun. Anak-anak, mencuci tangan adalah salah satu kegiatan cara merawat kesehatan tubuh. Cara menjaga kebersihan tubuh ya. Kenapa sih tubuh kita harus kita rawat? Harus kita bersihkan? Ya,
Jika tubuh kita bersih dan bebas dari kuman, maka kita akan selalu sehat. Iya, betul sekali. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, Udin melukis dengan jari. Ya, setelah melukis, tangan Udin kotor. Tapi dia lapar, dia kepengen makan. Kalau kalian lapar, kepengen makan, tapi tangan kalian kotor, apa yang harus kalian lakukan? Coba apa? Iya, betul sekali. Kalian harus mencuci tangan dulu. Udin pun sama. Sebelum makan, Udin mencuci tangan dulu agar tangannya bersih dan bebas dari kuman. Anak-anak, berikut ini Ibu Guru jelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang benar supaya tubuh kita terbebas dari kuman. Anak, berikut ini ada gambar ya, gambar urutan cara mencuci tangan yang benar. Nah, ini yang pertama, tambahkan air. Tambahkan air itu artinya tangan kita dikasih air. Tuh ada anak yang sedang memutar keran agar airnya keluar dan tangannya dikasih air. Kemudian yang kedua, ini tuangkan sabun. Nah, mencuci tangan biar bersih, biar kuman-kumannya tidak menempel di tangan, itu harus menggunakan sabun ya. Kemudian gambar yang ketiga, gosoklah telapak tangan. Telapak tangan kita harus digosok ya. Jangan hanya sekali, tapi harus berkali-kali, berulang kali biar kumannya pada kabur, tidak menempel di tangan. Kemudian yang keempat, gosok punggung tangan. Kelima, gosok jari-jari. Nah, bersihkan jari-jari, sela-sela jari ya, agar kumannya yang bersembunyi di sela-sela jari kita itu dapat bersih ya, bisa mati kumannya. Kemudian yang keenam, kaitkan jari jemari seperti pada gambar ya. Aduh, sorry anak-anak. Yuk kita scroll ke atas lagi. Kemudian yang ketujuh, ini gambar yang nomor 7, gosok ibu jari. Ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kiri. Kemudian yang kedelapan, gosokkan ujung jari. Ya, itu agar kuku-kukunya bersih ya. Kemudian kalau semuanya sudah dicuci, digosok ya menggunakan sabun, langkah selanjutnya yang nomor 9 yaitu bilas dengan air bersih ya. Air bersih itu yang langsung mengalir dari keran ini ya, contohnya ya, biar busa sabunnya bersih. Kemudian setelah dibilas dengan air bersih, kita lap memakai handuk, tentunya handuk yang bersih. Bu Guru, kalau nggak ada handuk gimana? Boleh kok menggunakan tisu ya. Kemudian yang nomor 11, tutup keran air. Nah, setelah kalian selesai mencuci tangan, jangan lupa keran airnya ditutup supaya airnya tidak terus mengalir sehingga mengakibatkan pemborosan pemakaian air. Dan yang terakhir nomor 12, tangan bersih bebas dari kuman. Seperti itu ya anak-anak, cara mencuci tangan dengan sabun. Anak-anak, selain mencuci tangan, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus memperhatikan cara duduk kita, terutama saat kita sedang belajar. Kemarin, Bu Guru sudah jelaskan posisi duduk yang baik saat membaca. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan lagi posisi duduk yang baik saat menulis. Saat kalian menulis, posisi duduk harus tegak, betul sekali. Tidak boleh terlalu membungkuk seperti ini dan tidak boleh terlalu membusungkan dada, karena itu dapat mengganggu kesehatan tulang kita. Nah,
Bagaimana cara memegang pensil yang benar? Sekarang Bu Guru memegang sebuah pensil ya. Bu Guru kemarin juga sudah memberi contoh di video sebelum ini ya, cara memegang pensil yang benar saat menulis. Kita menggunakan 3 jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ibu jari dan telunjuk kita gunakan untuk menjepit pensil. Sedangkan jari tengah digunakan untuk menyangga. Seperti ini cara memegang pensil yang benar saat kita menulis. Nah, sekarang bagaimana cara meletakkan buku yang benar saat menulis? Sekarang Bu Guru sudah membawa sebuah buku ya, memegang sebuah buku ya. Nah, saat menulis kita sebaiknya di atas meja seperti ini. Ya, di atas meja buku kita letakkan. Nah, kalau kita menulis di atas meja, maka itu akan mempermudah kita saat menulis. Beda kan kalau bukunya diletakkan di sini seperti ini, nanti tulisan kalian menjadi tidak rapi ya. Jadi kalau kalian menulis, letakkan buku kalian di atas meja seperti gambar di samping. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi pelajaran kita hari ini. Materi tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Besok kita lanjut lagi belajarnya. Anak-anak jangan lupa ya, subscribe channel aktifbelajar.com. Jangan lupa like, comment, and share. Bye. Assalamualaikum.